Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu terkait pengaruh dari beban merata segitiga pada sebuah struktur balok miring. Kita awali dengan kasus di mana balok miring tersebut diberikan beban merata segitiga searah gravitasi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi pada gambar ini dapat kita lihat sebuah balok bentang AB membentuk kemiringan alfa terhadap bidang datarnya, kemudian pada bagian atasnya bekerja Q searah gravitasi. Pertama-tama kita dapat melakukan ekivalensi beban merata menjadi beban terpusat, yaitu Q menjadi P aksen, yang nilainya adalah sebesar setengah dikalikan Q dikalikan L aksen, di mana L aksen di sini adalah jarak bentang miringnya. Dapat dicari dengan L per cos alfa. Kemudian dapat kita urai beban dan reaksi yang terjadi terhadap sumbu lokal dan sumbu globalnya. P aksen di sini dapat kita urai terhadap sumbu lokalnya, yaitu P aksen cos alfa menjadi komponen vertikal dan P aksen sinus alfa menjadi komponen horizontal. Kemudian pada titik A di sini terdapat satu buah reaksi, yaitu reaksi arah vertikal, yaitu RA, yang dapat kita urai menjadi RA cos alfa dan RA sin alfa. Pada titik ini tidak terjadi reaksi arah horizontal karena pembebanan yang terjadi arahnya vertikal. Kemudian pada titik B di sini dapat kita urai RB menjadi RB cos alfa dan RB sinus alfa. RB cos alfa menjadi komponen vertikal lokalnya dan RB sinus alfa menjadi komponen horizontalnya karena lurus dengan bentang AB. Sebagai informasi tambahan di sini, P aksen terdapat pada jarak sepertiga dari L, berbeda dengan beban merata segi 4 yang terjadi pada setengah L. Jadi teman-teman harap waspada dengan kasus yang dihadapi apabila dia berupa beban segitiga, berarti titik tangkapnya terjadi pada sepertiga bentang dari bagian yang terbesar. Di sini terdapat hint untuk perhitungan nilai dari RB. Untuk dapat memperoleh nilai dari RB, berarti kita akan berlakukan sigma momen di titik A sama dengan 0. Berarti komponen yang berkontribusi nantinya akan ada P aksen, kemudian ada RB itu sendiri. P aksen di sini akan membentuk jarak lengan sebesar L per 3. Berarti nilai RB dapat dicari dengan 1/6 Q kalikan L aksen kalikan L per L, atau RAB nilainya adalah 1/6 Q L aksen. Kembali lagi teman-teman harus waspada di sini dalam penggunaan antara L aksen dan L karena spesifik per kasusnya. Setelah kita uraikan beban serta reaksi yang terjadi, serta menghitung reaksi yang terjadi pada tumpuannya, kita dapat mulai menghitung gaya normal dan menggambarkan gaya normal yang terjadi. Di sini dapat kita track nilai dari gaya normalnya di dua titik, yaitu A dan B. Pada titik A, kita dapat ketahui gaya normal yang terjadi dengan mengidentifikasi komponen horizontalnya. Horizontal lokal, berarti yang bekerja searah dengan bentangan AB. Dalam kasus ini, nilai dari gaya normal di titik A adalah sebesar RA sinus alfa. Kemudian apabila kita melihat pada titik B, maka nilai dari gaya normal pada titik B adalah sebesar RA sinus alfa dikurangi dengan komponen horizontal dari penguraian P aksen, yaitu P aksen sinus alfa. Berbekal hasil perhitungan gaya normal yang telah kita lakukan pada titik A dan titik B, serta memperhatikan wujud dari beban yang bekerja di sini, maka kita dapat lukiskan bidang gaya normal yang terbentuk. Wujud dari bidang gaya normalnya adalah sebagai berikut. Untuk menghubungkan titik A dan titik B, kita akan membentuk sebuah kurva melengkung yang wujudnya ini akan mengikuti dari materi pengaruh dari beban segitiga pada sebuah balok yang telah diupload pada pertemuan sebelumnya. Sebagai informasi, hal yang mempengaruhi dari wujud bidang gaya normal ini adalah P aksen sinus alfa, di mana P aksen sinus alfa ini adalah berasal dari beban segitiga. Jadi selama pada bentangan balok ini mendapat pengaruh dari beban segitiga yang bekerja, maka wujud dari bidang gaya normal maupun bidang gaya geser nantinya akan seperti ini, yaitu membentuk sebuah kurva parabol yang wujudnya akan mengikuti atau menyesuaikan dari materi yang telah kita
bahas sebelumnya. Sebagai informasi tambahan, di sini dapat kita jumpai adanya peralihan antara gaya normal positif menjadi gaya normal negatif pada sejarak X dari titik A. Nilai dari X ini dapat kita cari dengan menerapkan kondisi batas dari persamaan integral yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita dapat beralih untuk membahas gaya geser yang terjadi pada balok ini. Berbekal dengan sketsa yang telah kita buat sebelumnya, kita dapat identifikasi komponen vertikal lokal yang terjadi pada bentang AB. Pada titik A di sini dapat kita lihat bahwa komponen vertikalnya adalah RA cos alfa ke arah atas. Kemudian pada titik B, maka akan mendapat pengaruh dari P aksen cos alfa, sehingga nilai dari DB adalah RA cos alfa dikurangi dengan P aksen cos alfa. Kemudian perihal dengan bidang gaya geser yang terbentuk, karena mendapat pengaruh dari distribusi beban segitiga yang ada di sini, maka wujudnya adalah demikian. Ada peralihan antara nilai positif menjadi nilai negatif di sini pada sejarak X dari sebelah kiri yang dapat kita cari dengan menerapkan kondisi batas dari persamaan integral pada materi beban segitiga. Selanjutnya kita akan menghitung momen yang terjadi pada balok tersebut. Pada bagian sebelumnya kita sudah mendapatkan informasi bahwa terjadi peralihan antara gaya geser positif menjadi negatif pada jarak X terhitung dari sebelah kiri. Maka kita nanti akan menghitung momen pada titik X. Untuk dapat menghitung momen di titik X, teman-teman akan melibatkan dua komponen di sini yaitu RA dan sebagian dari beban segitiga yang berwarna kuning di sini. Berarti komponen yang terbentuk akibat RA adalah RA dikalikan dengan jarak horizontalnya atau X aksen di sini. Karena untuk X ini sendiri dia itu miring, untuk yang mendatar di sini kita berikan notasi X aksen dengan trigonometri seperti yang teman-teman lihat di bagian bawah ini. Kemudian akibat beban segitiga nanti teman-teman dapat breakdown terlebih dahulu menjadi beban segitiga dan segi 4 di sini, baru dapat dihitung momen yang terbentuk di titik X. Nilai momen di titik X itu adalah selisih antara keduanya. Dan kurang lebih nanti bidang momen yang terbentuk adalah seperti berikut, yaitu membentuk pola parabol, namun X-nya ini tidak terletak pada bagian tengah bentangnya, melainkan sejarak X yang teman-teman nanti dapat cari tahu dengan menerapkan kondisi batas pada persamaan integral pada materi beban segitiga. Jadi berikut ini merupakan sebuah insight untuk perhitungan momen serta penggambaran bidang momen yang terjadi akibat beban segitiga yang demikian. Kemudian ini merupakan bagian perhitungan serta penggambaran dari gaya geser yang terjadi pada balok ini. Kemudian berikut merupakan perhitungan serta penggambaran dari gaya normal. Selanjutnya di sini kita memiliki kasus lain, yaitu sebuah balok miring yang diberikan beban segitiga bekerja tegak lurus dari bentang baloknya. Seperti biasa kita memiliki sebuah balok dengan bentang AB dan membentuk kemiringan alfa. Kemudian balok ini memiliki bentang miring L aksen dan bentang datarnya adalah L. Terlebih dahulu kita dapat lakukan ekivalensi dari beban merata Q menjadi P aksen. Di mana P aksennya di sini dapat kita peroleh dengan mengalikan antara setengah dikalikan dengan Q dikalikan dengan L aksennya. Karena L aksennya ini adalah bentang di mana beban meratanya itu bekerja. Kemudian dapat kita uraikan P aksen ini sesuai dengan sumbu globalnya menjadi P aksen sinus alfa pada komponen horizontal dan P aksen cos alfa pada komponen vertikalnya. Kemudian karena bebannya ini membentuk kemiringan terhadap sumbu global, maka HA ini akan muncul ya. Jadi pada titik A akan muncul dua reaksi yaitu RA dan HA. Kita dapat uraikan menjadi RA sin alfa, kemudian RA cos alfa, HA sin alfa, dan HA cos alfa. Kemudian pada titik B ada dua penguraian di sini yaitu RB cos alfa untuk komponen vertikal lokal dan RB sin alfa untuk komponen
horizontal lokalnya. Kemudian P aksen di sini bekerja pada jarak sepertiga L dari bagian yang terbesar ya. Jadi bukan pada setengah L. Harap dibedakan antara pengaruh dari beban segitiga dan beban segi 4. Selanjutnya di sini terdapat sebuah petunjuk untuk perhitungan nilai dari RB atau reaksi yang terjadi pada titik B dengan memberlakukan sigma momen di titik A sama dengan 0. Berarti komponen yang berkontribusi nantinya adalah ada P aksen cos alfa, kemudian P aksen sinus alfa, serta RB itu sendiri. Momen yang terbentuk akibat P aksen cos alfa ini sendiri adalah P aksen cos alfa dikalikan dengan L per 3. Kemudian komponen kedua P aksen sinus alfa dikalikan dengan LV. Kemudian RB sejarak L. Sehingga nilai dari RB adalah P aksen cos alfa dikalikan L per 3 ditambah dengan P aksen sinus alfa dikalikan LV per L. Kemudian untuk reaksi yang lain dapat ditentukan dengan kesetimbangan gaya dalam. Setelah kita mengidentifikasi gaya serta reaksi yang terjadi pada balok, kemudian menghitung reaksi tumpuan yang terjadi, kita dapat menentukan gaya normal serta menggambarkan gaya normal yang terjadi pada balok ini. Jadi kita akan lakukan observasi pada dua titik, yaitu titik A dan titik B. Pada titik A di sini, untuk menghitung gaya normalnya, kita akan identifikasi komponen horizontal lokalnya, yaitu gaya atau reaksi yang bekerja searah dari bentang AB. Di sini dapat kita lihat adanya HA cos alfa, kemudian RA sinus alfa. Berarti nilai dari gaya normal pada titik A adalah RA sinus alfa dikurangi dengan HA cos alfa. Berarti di sini NA sama dengan RA sinus alfa dikurangi HA cos alfa. Kemudian pada titik B, dapat kita lihat di sini ya, dari A ke B tidak ada pengaruh dari beban segitiga, maka nilai dari NB adalah sama dengan NA. RA sinus alfa dikurangi HA cos alfa. Berarti distribusi yang terbentuk pada bidang gaya normalnya akan konstan linear seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Selanjutnya kita ingin menentukan gaya geser serta menggambarkan bidang gaya geser yang terbentuk dari struktur balok ini. Kita akan lakukan observasi pada dua titik, yaitu titik A dan titik B. Untuk dapat menentukan gaya geser di sini berarti kita akan identifikasi komponen vertikal arah lokalnya ya, atau di sumbu lokalnya. Vertikal di titik A berarti akan ada HA sin alfa serta RA cos alfa. Berarti nilai dari DA adalah penjumlahan antara keduanya. DA sama dengan HA sin alfa plus RA cos alfa. Kemudian kita bergerak ke titik B. Melalui titik bekerjanya beban segitiga, ada komponen P aksen sama dengan QL aksen per 2. Berarti nilai dari DB adalah sama dengan HA sin alfa ditambah dengan RA cos alfa dikurangi dengan P aksen. Karena P aksen ini tegak lurus dari bentangan AB. Dan untuk menghubungkan nilai dari gaya geser pada titik A dan titik B dapat dihubungkan dengan distribusi parabol seperti berikut ini. Dan tentu saja karena di sini adanya pengaruh beban segitiga, wujud atau distribusi dari gaya gesernya akan mengikuti dari orientasi segitiganya ya. Jadi kalau segitiganya demikian berarti wujudnya demikian. Apabila segitiganya wujudnya berbeda, di mana sisi lancipnya di sebelah kiri, maka distribusinya akan berbeda. Teman-teman nanti harap memeriksa kembali materi pengaruh beban segitiga pada balok. Selanjutnya kita akan menghitung dan menggambarkan momen yang terjadi pada struktur balok ini. Pada bagian sebelumnya kita sudah mendapatkan informasi bahwa terjadi peralihan antara gaya geser positif menjadi gaya geser negatif pada jarak X dari tumpuan sebelah kiri. Maka kita akan menghitung momen pada titik X tersebut. Nilai dari momen di titik X tersebut dapat kita cari dengan mengidentifikasi komponen yang berkontribusi. Jadi, titik X merupakan titik yang ditunjuk oleh kursor berikut ini. Maka komponen yang akan diperhitungkan di sini akan ada RA, kemudian akan ada HA, serta komponen dari sebagian beban segitiga. RA di sini akan memiliki jarak sebesar X aksen,
di mana X aksennya adalah jarak mendatarnya ya, karena yang jarak miringnya itu adalah X biasa. Kemudian untuk HA di sini memiliki jarak sebesar Y. Nanti teman-teman dapat cari dengan menerapkan prinsip trigonometri. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh dari beban merata segitiga yang sebagian yang sudah dikasih warna kuning. Teman-teman dapat cari dengan menyederhanakan dulu menjadi beban segitiga dan beban segi 4. Wujud dari distribusi bidang momennya adalah sebagai berikut. Parabol, nilai momen maksimumnya terdapat sejarak X dari tumpuan sebelah kiri. Jadi berikut ini merupakan rekapitulasi dari proses perhitungan momen serta penggambaran bidang momen akibat struktur balok yang demikian. Kemudian di sini kita memiliki perhitungan serta penggambaran dari gaya geser yang terjadi pada balok. Kemudian yang terakhir di sini kita memiliki perhitungan serta penggambaran dari gaya normal yang terjadi pada balok tersebut. Selanjutnya yang terakhir di sini kita akan meninjau pengaruh dari beban segitiga mendatar arah gravitasi pada struktur balok miring. Baloknya sama seperti sebelumnya, kita memiliki balok dengan bentang AB dan membentuk kemiringan alfa. Kemudian pada bagian atasnya terdapat beban merata segitiga Q, namun dia mendatar. Hal yang pertama kali dapat kita lakukan di sini adalah kita akan mengekivalensikan beban merata segitiga Q menjadi P aksen. Di sini dapat dengan mudah kita konversi P aksen sama dengan setengah Q dikalikan L biasa karena bentangan dari beban segitiganya ini adalah L, bukan L aksen. Kemudian dapat kita uraikan beban P aksen ini menjadi P aksen cos alfa dan P aksen sinus alfa. Penguraian ini akan bekerja sejarak sepertiga L atau titik yang ditunjuk oleh kursor di sini. Kemudian pada tumpuan A, di sini tidak terjadi reaksi arah horizontal karena beban yang bekerja di sini Q arahnya vertikal. Jadi tidak terjadi HA. Dan untuk RA-nya sendiri dapat kita uraikan menjadi RA cos alfa untuk komponen vertikal lokal dan RA sinus alfa menjadi komponen horizontal lokalnya. Begitu pula untuk yang titik B, RB dapat kita urai menjadi RB cos alfa dan RB sinus alfa. Di sini kita memiliki sebuah petunjuk untuk perhitungan reaksi pada titik B dengan memberlakukan sigma momen di titik A sama dengan 0. Berarti untuk menghitung kesetimbangan gaya dalam ini, kita akan melibatkan adanya komponen P aksen serta RB itu sendiri. Ke titik A, P aksen memiliki jarak sepertiga L, kemudian untuk RB memiliki jarak L. Sehingga nilai dari RB itu sama dengan 1/6 QL kuadrat. Setelah kita lakukan perhitungan dari reaksi tumpuan serta menguraikan gaya serta reaksi tumpuan yang terjadi terhadap sumbu lokal dan sumbu globalnya, kita dapat lakukan perhitungan dan penggambaran gaya normal yang terjadi pada struktur ini. Kita salin sketsa yang telah kita buat sebelumnya dan kita akan lakukan observasi pada titik A dan titik B. Pada titik A di sini, untuk menghitung gaya normal yang terjadi, kita akan identifikasi komponen horizontal AB-nya. Di sini hanya terdapat RA sin alfa. Berarti nilai dari NA sama dengan RA sin alfa. Kemudian kita lihat pada titik B. Berarti untuk menuju titik B berarti akan ada kontribusi dari P aksen sinus alfa, di mana P aksen sinus alfa ini berasal dari beban segitiga. Nilai dari NB adalah RA sinus alfa dikurangi dengan P aksen sinus alfa. Untuk penggambaran dari gaya normalnya atau bidang gaya normalnya adalah sebagai berikut. Kembali lagi menunjukkan sebuah ciri khas dari beban segitiga karena pada saat perhitungan gaya normal di sini pada komponen NB terdapat P aksen sinus alfa, di mana P aksen sinus alfa ini diperoleh dari penguraian ekivalensi beban segitiga. Berarti antara titik A dan titik B akan dihubungkan dengan garis parabol yang tentu saja menyesuaikan dengan orientasi beban segitiganya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari gaya geser yang terjadi pada setiap titik pada balok ini, yaitu titik A dan titik B. Kita mulai terlebih dahulu pada titik A dan kita identifikasi komponen vertikal lokal yang terjadi di sana.
Komponen vertikal terhadap bentang AB di sini kalau kita lihat pada titik A ada RA cos alfa. Kemudian nggak ada yang lain, maka nilai dari DA adalah RA cos alfa. Kita beralih ke titik B, dan kita lihat sepanjang AB apakah ada komponen vertikal dari AB di sini. Dan di sini terdapat P aksen cos alfa. Sehingga untuk mencari nilai dari gaya geser di titik B, nilainya adalah RA cos alfa dikurangi dengan P aksen cos alfa. Kembali lagi, P aksen cos alfa di sini merupakan hasil penguraian dari beban segitiga. Dan tentu saja ciri khas dari beban segitiga tersebut akan terbawa pada penggambaran bidang gaya gesernya. Untuk menghubungkan nilai dari gaya geser pada titik A dan titik B akan dihubungkan dengan garis parabol yang memiliki karakter seperti ini. Di mana karakter ini mengikuti dari orientasi beban segitiga yang kita observasi. Yang terakhir, kita akan menghitung dan menggambarkan momen yang terjadi pada balok ini. Pada bagian sebelumnya, kita sudah memperoleh informasi bahwa terjadi peralihan antara gaya geser positif menjadi gaya geser negatif sejarak X dari tumpuan kiri. Sehingga pada perhitungan momen, kita harus mencari tahu nilai dari beban merata Qx dengan memberlakukan kesebangunan segitiga. Kemudian kita dapat mencari tahu nilai momen yang terjadi pada X atau titik yang ditunjuk oleh kursor tersebut. Berarti akan ada kontribusi dari RA dan beban merata segitiga sebagian yang berwarna kuning ini. Nilai dari MX atau momen di titik X adalah RA dikalikan jarak horizontal ke X. Di sini adalah X aksen, karena X adalah jarak yang miring, yang datar adalah X aksen. Kemudian dikurangi momen akibat beban sebagian segitiga di sini. Dan apabila kita gambarkan, wujud dari bidang momennya akan seperti ini. Jadi wujud dari bidang momennya adalah dihubungkan dengan garis parabol, kemudian bernilai maksimum sejarak X. Dan X ini tidak pada L/2 ya, kita harus cari tahu dengan memberlakukan kondisi batas pada persamaan integral. Cek kembali pada pengaruh beban merata segitiga pada balok. Dan berikut ini merupakan rekapitulasi dari perhitungan dan penggambaran momen. Kemudian berikut merupakan rekap dari perhitungan serta penggambaran gaya geser yang terjadi pada balok. Kemudian yang terakhir di sini adalah perhitungan dan penggambaran dari gaya normal yang terjadi pada balok tersebut.